Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 23 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah jaminan bagi kami yang berdosa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar sebagaimana Kristus, kami rindu untuk tetap tinggal dalam Engkau ya Bapa, dan Engkau di dalam kami. Sebab itulah jaminan keselamatan bagi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Kepada Saudara Nofri, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Renungan pagi Yesus nama di atas segala nama, Sabtu 23 November 2024, berjudul Jaminan bagi Dunia yang Berdosa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Sebagai orang yang terkejut, Kristus berbicara kepada mereka, katanya, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Mereka bangkit berdiri dan menatap Tuhan mereka dengan sedih. "Berjaga-jagalah dan berdoalah," katanya, "supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian sang penderita ilahi itu memaafkan para murid, katanya, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kristus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa dengan sungguh-sungguh, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Sekali lagi kegelapan menekan jiwanya dengan penderitaan yang hampir tak tertahankan. Dan sekali lagi ia merasakan kerinduan untuk ditemani, untuk beberapa kata yang akan membawa kelegaan dan mematahkan mantra kegelapan yang hampir menguasainya. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Mereka melihat wajahnya ditandai dengan keringat darah penderitaan, dan mereka dipenuhi dengan kesedihan, karena begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Sekali lagi Kristus pergi dan berdoa agar jika mungkin cawan ini dapat berlalu darinya. Jiwanya dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa akan perpisahan dari Allah sebagai akibat dari dosa. Setan mengatakan kepadanya bahwa jika ia menjadi pengganti dan jaminan bagi dunia yang berdosa, ia tidak akan pernah lagi menjadi satu dengan Allah, tetapi akan berada di bawah kendalinya. 3 kali doa itu naik kepada Tuhan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Selalu diikuti oleh kata-kata, "Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Akankah cawan itu berlalu dari dia yang menderita? Akankah pengorbanan Kristus yang ditetapkan sebelum dunia dijadikan dan dilambangkan dalam setiap pengorbanan yang dipersembahkan sejak pelanggaran Adam ditinggalkan? Akankah apa yang sangat ingin diteliti dan dipahami oleh para malaikat yang telah menjadi pokok nubuat, yang menjadi dasar dari berbagai lambang dan bayangan,
gagal total, membiarkan setan dan pasukan murtadnya serta persengkokolan kejahatan untuk menang? Oh, betapa besarnya penderitaan Kristus sebagai anak manusia untuk menebus dan menyelamatkan pria dan wanita. Dikutip dari The Signs of the Time, 3 Juni 1897. Demikian pembacaan renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nofri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Pada malam setelah perjamuan Paskah yang terakhir bersama murid-muridnya, Yesus keluar berjalan dengan mereka ke Taman Getsemani. Roh Nubuat berkata, saat dia mendekati Getsemani, dia menjadi diam tak bersuara. Kenapa? Karena ayat berikut ini akan berakhir. Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi, Bapa selalu menyertai anaknya dan tidak membiarkan anaknya sendirian. Namun, Yesus tahu tidak lama lagi ia akan terpisah dari Bapanya. Roh Nubuat berkata, ia tampaknya dijauhkan dari terang kehadiran Allah yang menopangnya. Apakah terang kehadiran Allah itu? Testimonies for the Church, volume 8, halaman 62, paragraf 2, menjelaskan. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya ketahui tentang tamu sorgawi ini. Roh Kudus sedang menaungi para pemuda selama jam-jam sekolah. Tetapi, beberapa hati begitu dingin dan gelap, sehingga mereka tidak menginginkan kehadiran Roh Kudus, dan terang Allah pun ditarik. Jadi, barang siapa yang tidak ingin kehadiran Roh Kudus, maka terang Allah ditarik. Artinya, Roh Kudus itulah terang Allah, yaitu terang kehadiran Allah. Karenanya, Bapa menyertai Yesus dan tidak membiarkan Yesus sendirian, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya Bapa yang kudus. Ingat, Yesus pernah berkata dalam Yohanes 3 ayat 34 yang berbunyi, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Yang mengutus Yesus adalah Bapa. Jadi Allah dalam ayat ini adalah Allah Bapa. Allah Bapa lah yang mengaruniakan Roh-Nya kepada anaknya dengan tidak terbatas, sebab anak Allah lah yang menyampaikan firman Allah. Itu sebabnya juga Yesus berkata kepada Filipus dalam Yohanes 14 ayat 10 yang berbunyi, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa menyertai anaknya, tidak membiarkan Yesus sendirian, yaitu dengan tinggal di dalam Yesus, oleh kehadiran Roh-Nya Bapa yang Bapa berikan dengan tidak terbatas. Roh-Nya Bapa inilah terang kehadiran Allah, yaitu Roh-Nya Bapa yang kudus. Jadi, saat mendekati Taman Getsemani, Yesus terdiam, tidak bersuara, karena dia tahu tidak lama lagi Bapa akan tinggalkan dia. Bapa tidak lagi tinggal dalam Yesus. Roh Nubuat berkata, belum pernah mereka melihatnya begitu sedih dan terdiam seperti itu. Perhatikan dalam The Desire of Ages halaman 685 paragraf 3 menggambarkan. Saat mereka mendekati taman, para murid telah melihat perubahan yang terjadi pada guru mereka. Belum pernah sebelumnya mereka melihatnya begitu sedih dan diam. Saat ia melangkah, kesedihan yang aneh ini semakin dalam. Namun mereka tidak berani bertanya kepadanya tentang penyebabnya. Tubuhnya bergoyang seolah-olah ia akan jatuh. Setiap langkah yang ia ambil sekarang dilakukan dengan usaha keras. Ia mengerang keras, seolah-olah menderita di bawah tekanan beban yang berat.
2 kali teman-temannya menopangnya, kalau tidak, ia akan jatuh ke tanah. Ini semua terjadi karena Yesus tahu dia akan terpisah dari Bapanya, dan hal ini terjadi sebelum Yesus berdoa 3 kali kepada Bapanya, seperti yang renungan hari ini nyatakan. Mengapa kejadian ini penting sekali kita ketahui? Sebab pergumulan terbesar Yesus bukan karena harus minum cawan, tetapi karena harus terpisah dari Bapanya. Jadi, waktu Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus menyatakan ini bukan semata-mata karena takut mati, tetapi karena Yesus tahu bahwa dalam meminum cawan itu, Bapanya harus tinggalkan dia sendirian. Bapanya yang tadinya selalu menyertai, tidak pernah membiarkan Yesus sendirian, sekarang harus tinggalkan anaknya, agar anaknya dapat alami kematian. Yesus tidak dapat alami kematian jika Bapa tetap tinggal di dalam Yesus, sebab Allah tidak dapat mati. Karenanya Bapa harus tinggalkan anaknya. Inilah pergumulan Yesus, sampai-sampai mau mati rasanya. Yesus sampai berkeringat darah. Betapa kehadiran Bapanya adalah yang terutama dan terpenting bagi Yesus. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 686 paragraf 5. Ketika Kristus merasakan kesatuannya dengan Bapa terputus, ia takut bahwa dalam alamiah kemanusiaannya, ia tidak akan mampu menanggung pertentangan yang akan terjadi dengan kuasa kegelapan. Artinya, kemenangan Yesus selama di dunia ini adalah karena Bapanya tinggal di dalam Yesus, selalu menyertai Yesus. Itu sebabnya Yesus tidak pernah takut. Tetapi sekarang Bapa harus tinggalkan Yesus, dan Yesus pun merasa takut. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 344 paragraf 4. Jiwanya dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa akan perpisahan dari Allah sebagai akibat dari dosa. Setan mengatakan kepadanya bahwa jika ia menjadi pengganti dan jaminan bagi dunia yang berdosa, ia tidak akan pernah lagi menjadi satu dengan Allah, tetapi akan berada di bawah kendalinya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata, sebelumnya ia menjadi pengantara bagi orang lain. Kini ia rindu memiliki pengantara bagi dirinya sendiri. Yesus rindu mendapatkan pertolongan untuk lepas dari hukuman dosa. Tetapi tidak, dia harus tanggung dosa dunia dan mati. Karenanya Yesus berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bagaimana dengan kita? Adakah kita rindu untuk selalu bersama Bapa dan tidak membiarkan kita sendirian? Adakah kita rindu Bapa tinggal di dalam kita dan kita di dalam Bapa? Saya percaya kita semua rindu. Karenanya Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat 21 dan 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Kita di sini adalah Bapa dan anaknya. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 23, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ingat, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karenanya, jika kita mau tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam kita, maka kita harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Bapa menyertai kita oleh kehadiran anaknya. Dan kita tidak perlu minum cawan lagi, sebab Yesus sudah minum untuk kita.
Karenanya meskipun kita mati, tetapi bila Bapa tinggal di dalam kita, maka jaminan kebangkitan menjadi bagian kita. Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 11 yang berbunyi, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu." Roh siapakah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati yang dinyatakan Paulus dalam ayat ini? Roh-Nya Bapa. Karenanya, jika Roh-Nya Bapa diam di dalam kita, maka meskipun kita mati, tapi kita akan menerima kebangkitan. Dan kita terima Roh-Nya Bapa hanya melalui satu jalan, yaitu Roh-Nya Kristus. Menerima Roh Kristus, kita menerima Roh-Nya Bapa. Sebab Bapa sudah terlebih dahulu tinggal di dalam Anak-Nya. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Sebagaimana Yesus tidak mau terpisah dari Bapanya, demikian jugalah kiranya kami semua. Sebab hanya di dalam Bapa dan Bapa dalam kami, maka kami dapat menang sebagaimana Yesus menang. Yesus tidak pernah takut karena Bapa tidak membiarkannya sendirian. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus maka kami dapat menerima kehadiran-Mu ya Bapa. Karena tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadamu kalau tidak melalui Anak-Mu. Dan bila mana Engkau tinggal dalam kami, meskipun tubuh kami yang fana ini mati nantinya, tetapi kami akan menerima kebangkitan, sebagaimana Engkau membangkitkan Anak-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.